Halo, selamat datang di video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan progres pembelajaran saya di Red Hat Academy. Saya atas nama Friswia Febiola dengan NIM S1S1246036, jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Oke, langsung saja. Sekarang saya sudah berada di chapter 4 atau bab 4. Oke, sekarang kita masuk ke bab 4, gambaran umum sistem berkas. Nah, tujuan dari bab ini tuh agar kita bisa melihat dan menavigasikan sistem file dengan menggunakan alat grafis dan baris perintah. Seperti kebanyakan komputer, komputer Linux itu juga berisi data yang diorganisasikan ke dalam berkas dan folder. Nah, folder itu adalah cara yang digunakan untuk mengelompokkan file secara bersama-sama, sama seperti saat kita menyimpan kertas ke dalam map. Nah, folder komputer itu adalah daftar file. Jadi di Linux itu istilah ini umum digunakan. Direk yang kedua itu ada directory yang merupakan istilah yang memiliki arti yang sama dengan yang sama dan dapat digunakan secara bergantian. Jadi folder Folder dan direktori itu memiliki arti yang sama. Nah, saat Anda masuk ke sistem Linux, Anda itu memiliki akses penuh terhadap direktori beranda Anda. Nah, di mana direktori itu berisi file konfigurasi dan semua file itu serta direktori itu berisi data yang Anda buat. Nah, terlepas dari apakah Anda telah membuat data atau tidak, direktori itu sudah terisi dengan direktori dan direktori berikut. Ini adalah beberapa direktori bawaan yang terdapat pada Linux. Nah, Linux itu menyediakan direktori seperti lokasi target default untuk aplikasi yang Anda jalankan di komputer. Misalnya itu file yang Anda unduh dari internet itu nanti akan disimpan ke direktori download. Kemudian saat Anda mengambil screenshotan itu, gambarnya itu akan disimpan ke picture. Nah, direktori sistem. Direktori sistem itu terletak di luar direktori home yang terdapat pada Linux. Nah, umumnya itu direktori sistem itu dibatasi interaksinya dengan pengguna. Jadi pengguna itu tidak bisa serta-merta mengakses direktori sistem. Kenapa dibatasi interaksinya? Agar tidak saat pengguna itu tidak eh, mengalami mengalami ketidaksengajaan menghapus file kernel, drive, dan juga file konfigurasi yang dibutuhkan oleh sistem. Nah, direktori beranda itu berada di bagian home yang itu sendiri itu berada di dalam direktori akar. Nah, direktori akar itu ditandai dengan garis miring tunggal di depannya. Semua yang ada di komputer itu terletak di dalam direktori akar. Nah, berikut ini lokasi-lokasi penting pada sistem Linux yang meliputi direktori-direktori. Yang pertama itu direktori tersebut Edge Edge yang berisi file konfigurasi. Lalu direktori. Lalu selanjutnya ada direktori TMP yang menyimpan file sementara yang akan dihapus secara otomatis setelah 30 hari. Selanjutnya ada direktori USR yang berisi perintah dan aplikasi. Ada direktori var berisi data variabel sistem yang harus tetap berada di yang harus tetap ada di antara proses booting. Nah, dalam Linux itu juga ada istilah istilah root. Istilah root yang digunakan dengan tiga cara yang berbeda. Pertama, root pengguna. Root pengguna itu adalah akun pengguna awal yang biasa dinonaktifkan secara default. Yang ada
yang ada segera diinstalasi. Kemudian ada root directory, directory home untuk root pengguna. Selanjutnya ada directory atau root directory untuk menunjukkan bahwa eh, itu suatu file itu merupakan sebuah root. Selanjutnya kita masuk ke direktori daftar. Dan di desktop Genome itu Anda dapat melihat direktori beranda Anda dengan aplikasi berkas. Setelah Anda meluncurkan berkas, Anda dapat melihat direktori beranda. Nah, di baris perintah ini kita bisa lihat em, melihat file direktori atau file komputer dengan menggunakan perintah ls atau trim. Seperti berikut. Nah, perintah trig itu memberikan daftar setiap file dan direktorinya, termasuk file dan direktori tersebut yang terdapat pada setiap direktori. Nah, perintah trig itu adalah rekursif yang dilakukan secara default. Ini berarti bahwa program akan menampilkan daftar direktori dalam direktori hingga tidak ada lagi direktori yang tersisa yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada navigasi direktori. Nah, di desktop Genome itu kita bisa menavigasikan sistem dengan mengklik dua kali icon direktori di aplikasi file untuk mengubah tampilannya ke direktori. Eh, Kalau kita menggunakan baris perintah, kita bisa menggunakan perintah cd untuk mengubah direktori kerja saat saat ini. Saat dijalankan tanpa argumen, perintah cd itu mengubah direktori pengguna ke direktori home. Jadi saat Anda menggunakan perintah cd, prompt itu akan berubah menampilkan direktori baru. Selanjutnya jalur file dan direktori. Nah, kita bisa menentukan lokasi file dan direktori apapun di komputer dengan menggunakan desain hierarki direktori di Linux. Nah, semuanya itu berada di root directory. Jadi dengan memulai dengan baris miring tunggal, Anda dapat menentukan setiap langkah menuju lokasi file dengan mencantumkan direktori induknya, lalu dipisahkan oleh garis miring. Nah, sebagai contoh, misalnya kita menggunakan direktori user home di dalam direktori user home yang memiliki path itu home lalu user. Nah, karena direktori user tersebut terletak dalam home directory, maka kita bisa mengunduh file tersebut dengan nama file txt dari internet dan browser dan menyimpannya ke hardware. Maka lokasinya akan secara default, path-nya itu seperti ini. Ada home, user, default, dan file. Selanjutnya jalur absolut dan jalur relatif. Nah, sebuah jalur atau path absolut itu adalah jalur path file yang dimulai dari directory root. Nah, jalur absolut ini adalah ekspresi eksplisit dari lokasi tempat file dan directory, di mana setiap file di komputer itu memiliki jalur absolut yang yang dimulai dengan karakter garis miring. Misalnya jalur absolut ke direktori dokumen itu kita mulai dari home, user, lalu dokumen. Bukan hanya terdiri dari dokumen saja. Nah, selanjutnya jalur relatif. Nah, jalur relatif itu adalah jalur file yang dimulai dari direktori kerja saat ini. Nah, jalur relatif itu tidak pernah dimulai dengan karakter garis miring. Sebaliknya itu jalur file relatif itu dimulai dari tanda titik atau dua titik. Lalu nama file atau direktorinya. Nah, ketika jalur file dimulai dengan nama file atau direktori, atau dimulai dari titik, semua data tersebut berada di direktori Anda saat ini. Namun, nama atau titik itu adalah instruksi untuk mencari file direktori saat ini atau subdirektori. Misalnya itu kita punya file yang bernama example di dokumen. Nah, direktori itu dapat dinyatakan dengan perintah sebagai berikut, dengan perintah seperti ini. Jadi itu dimulai dari tanda titik atau bisa langsung mulai dengan namanya saja.
Nah, dua titik itu menunjukkan directory induk. Dua titik itu adalah instruksi untuk bergerak ke atas dalam struktur file dan mencari bahwa ada directory mulai dari lokasi tersebut. Oke, lanjut kita masuk ke ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke latihan. Hmm, Di sini kita punya latihan menavigasikan direktori. Jadi hasil yang diharapkan itu kita mampu menavigasikan ke direktori lain dengan menggunakan jalur absolut atau relatif, lalu identifikasi direktori yang ada saat ini dan melihat struktur direktori. Pertama-tama kita login sebagai student dulu. Aduh. Oke, lalu kita lab start file system lab start. Kita masuk ke terminal. Lab start. Oh, lab start file. Mana aku lagi? Lab start directory. Lab start file system. Oke. Nah, pertama itu kita mau gunakan perintah tree untuk melihat struktur dari directory home dan student. Lalu kita gunakan opsi L untuk membatasi outputnya. Tree. Nah, di sini ada desktop, dokumen, download, music, picture, public, template, dan video. Ini adalah directory awal yang ada di Linux, yang sudah tersedia di Linux. Lalu, tanpa perlu pindah ke file directory, kita buat directory work di dalam dokumen directory dengan menggunakan jalur relatif. Ini perintahnya. Lalu kita ubah directory kerja saat ini ke directory baru yang selalu dibuat, kita gunakan perintah cd.
Nah, dari lokasi baru Anda itu, baru ini kita ubah directory download dengan menggunakan jalur relatif. Oke, lalu kita mau lihat jalur directory saat ini. Kita gunakan perintah pwd. Nah, di sini jalur directory itu dari home, student, lalu ke download. Selanjutnya, kita alihkan output dari file bernama hello di dokumen directory tersebut dengan menggunakan jalur absolute. Echo hello world. Echo hello world. Home student dokumen. Hmm. Home. Salah. Hmm. Student. Student dokumen work hello. Hmm. Hmm. Hello txt. Hmm. Hmm.
Kenapa nggak ada filenya? Aduh. Oh, sudah. Duh, dokumen log file hello txt. Home student documents for hello txt. Ah, aduh. Nah, oke. Ternyata nama direktur yang satu.
ketik itu tidak benar. Ada beberapa yang huruf yang salah dan hilang. Jadi harus sesuai dengan direktorinya. Oke, langsung saja kita mau tampilkan isi file hello dengan menggunakan jalur alternatif. Di sini kita gunakan perintah cat. Cat dokumen. Nah, sini sudah tampilkan hello world. Lanjut, kita menggunakan jalur alternatif untuk mendapatkan jalur absolut. Real path. Nah, real path-nya itu home, student, dokumen, work, dan help. Lanjut, kita mau lihat isi file dengan menggunakan jalur absolut, get home. Astaga. Kita periksa dulu. Get home, student, dokumen, work, hello, txt. Nah, di sini sudah tampilkan isi file dari hello.txt. Lalu kita mau kembali ke direktori pengguna. Saya masukkan perintah cd. Oke, kita sudah kembali ke direktori pengguna. Oke, demikian eh, praktikum tentang latihan pertama. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, lanjut kita masuk ke materinya memanipulasi file dan direktori. Oke, kita masuk. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya memanipulasi file dan direktori. Di sini tujuannya itu kita dapat memanipulasi direktori dan file serta menggunakan alat baris perintah untuk mencari lokasinya. Eh, Masuk ke membuat direktori. Nah, untuk membuat direktori di desktop Genome itu, kita masuk ke aplikasi file lalu klik kanan eh, pada latar belakang jendela dan pilih folder baru dari menu konteks. Di dialog folder baru yang terbuka itu kita masukkan nama direktori lalu kita klikkan tombol buat. Nah, untuk membuat direktori melalui baris perintah itu kita bisa menggunakan perintah m mkdir dengan nama untuk direktori barunya seperti ini. Nah, terminal itu menginterpretasikan spasi sebagai pembatas untuk argumen dan perintah baru. Jadi kita harus mengapit nama direktori dengan tanda kutip jika ingin menyertakan spasi. Perintah
mkdir itu dapat membuat beberapa direktori dalam satu baris perintah. Anda juga dapat membuat direktori dalam perintah lain. Nah, untuk membuat direktori beserta subdirektorinya secara bersamaan dengan menggunakan perintah mkdirectory, kita gunakan opsi P pada contoh berikut ini. Yang ini kita membuat direktori Julie dan Mon Monthly Report, direktori induk di direktori home. Oke, kita masuk ke membuat file. Nah, untuk membuat file di lingkungan desktop itu kita menggunakan aplikasi seperti Gedit. Setelah kita menyimpan file yang sedang kita kerjakan, aplikasi tersebut akan membuat file. Namun di baris perintah kita dapat membuat file kosong dengan perintah touch, diikuti jalur file dan file yang ingin kita buat. Untuk membuat file dengan menggunakan pengalihan sel itu, eh, dengan pengalihan output standar ke file, sel akan membuat file tersebut jika belum ada. Selanjutnya, material menyalin file dan direktori. Nah, untuk menyalin file atau direktori di desktop Genome itu kita masuk ke aplikasi file lagi, lalu kita klik file atau direktori yang kita ingin salin, lalu kita tekan tombol kontrol serta item serial, lalu kita seri item ke lokasi baru, kemudian kita lepas tombol kontrolnya. Selain itu ada juga alternatif lain, kita dapat klik kanan pada file atau directory, lalu kita pilih salin dari menu konteks, lalu kita arahkan ke lokasi yang kita inginkan, lalu kita tekan tombol tempel. Nah, untuk menyalin file atau directory melalui baris perintah itu kita bisa menggunakan perintah cp atau copy yang diikuti dengan nama file yang ingin kita salin dan lokasi filenya, seperti perintah berikut. Nah, saat menyalin directory itu kita bisa gunakan opsi re recurse reserves atau R untuk menyalin direktori beserta seluruh isinya tanpa opsi reserves itu perintah CP tidak dapat menyalin direktori. Nah, selain itu kita juga dapat menyalin file ke lokasi baru dan memberikan nama baru dengan perintah seperti ini. Nah, lanjut ke memindahkan file dan direktori. Nah, untuk memindahkan file dan direktori ke lokasi baru di desktop Genome itu kita masuk ke aplikasi file, lalu klik file atau direktori yang diinginkan, lalu seret ke lokasi baru, lalu lepaskan item tersebut. Nah, alternatifnya ada juga kita bisa melakukan dengan cara uh, klik kanan pada file atau direktori, lalu kita pilih cut atau potong, lalu kita arahkan ke lokasi yang diinginkan, lalu klik kanan lagi pada space kosong, lalu kita tekan tombol tempel atau salin. Selain langsung di aplikasi file, kita juga bisa memindahkan file atau directory melalui baris perintah dengan menggunakan perintah mv atau git move. Nah, diikuti dengan nama file yang ingin kita pindahkan dan lokasi tujuannya, seperti perintah berikut. Nah, untuk memindahkan beberapa file dan directory sekaligus itu kita bisa mencantumkan semua item yang ingin kita pindahkan, lalu pilih satu tujuan yang sudah ditentukan. Nah, selain kita bisa pindahkan file, kita juga bisa mengganti nama file dan directory. Untuk mengganti nama file di desktop Genome, kita masuk ke aplikasi file, lalu temukan file yang ingin kita ganti namanya, lalu klik kanan, lalu uh, lalu pilih ganti nama atau rename, lalu di dialog nama folder itu nanti akan kita bisa masukkan nama baru yang ingin kita masukkan, lalu kita tekan tombol enter. Selain di aplikasi file, kita juga bisa menggunakan uh, baris perintah untuk mengganti nama file dengan memindahkan file tersebut ke direktori tempat berada dan hanya saja dengan nama baru. Seperti ini perintahnya.
Selanjutnya, membuat pintasan ke file dan direktori. Anda dapat menyimpan file atau direktori di dua lokasi berbeda secara bersamaan dengan sebuah link. Tautan yang nonaktifkan di aplikasi Genome File. Untuk mengaktifkan tautan itu, kita pergi ke klik menu utama di pojok kanan atas jendela file, lalu kita tekan referensi. Dan di jendela referensi atau referensi itu kita aktifkan eh, bagian buat tautan. Nah, di jendela berkas, lalu kita klik kanan pada direktori, lalu kita buat tautan. Nah, tautan atau pindahan ke direktori yang dipilih akan muncul di jendela yang sama. Nah, selain kita juga bisa membuat pintasan melalui baris perintah untuk membuat tautan ke file atau direktori di baris perintah. Kita gunakan perintah ln dengan simbol link. Perintah ini akan membuat item yang sudah ada diikut dengan pintasan yang kita inginkan. Seperti berikut ini perintahnya. Lalu selanjutnya ada menghapus file dan directory. Nah, untuk menghapus file dan directory di desktop Genome itu kita klik kanan pada item di aplikasi file lalu kita pindahkan ke sampah dari menu konteks. Seperti ini. Kita klik kanan lalu kita pilih move to trash. Nah, untuk memastikan file telah dipindahkan ke sampah itu atau untuk memulihkannya setelah tidak sengaja dihapus itu kita bisa masuk ke Genome Desktop Manager, lalu kita pilih directory trash itu eh, berisi file-file yang telah dihapus. Nah, GDM itu membuat directory trash di bawahnya, direktori lokasi tersembunyi di dari direktori home pengguna dan baris perintah. Nah, kita bisa menjelajahi file yang dikirim ke direktori trash tersebut dengan jalur file itu home, student, local, share, trash, files. Nah, untuk menghapus atau file atau direktori melalui baris perintah itu kita bisa menggunakan perintah ls, rm, dan menggunakan perintah mv untuk memindahkan ke item ke trash. Nah, di sini ada peringatan dalam berbeda dengan menghapus file di aplikasi file, perintah rm itu ini menghapus file dari sistem. Perintah RM itu berbahaya karena tidak menggunakan trace directory sehingga tidak ada cara untuk membatalkan penghapusan. Jadi file yang sudah dihapus itu akan terhapus secara permanen. Nah, metode yang lebih aman itu kita bisa membuat tautan ke directory trace dengan menggunakan perintah ln. Lalu selanjutnya kita gunakan perintah mv untuk memindahkannya ke directory trace. Lanjut mencari file dan direktori. Nah, jika kita yakin di mana letak di suatu file, kita bisa mencarinya dengan menggunakan desktop genome atau baris perintah. Nah, untuk mencari file atau direktori itu kita masuk ke aplikasi file, lalu klik kaca pembesar di alat bilah atas di bagian sini. Lalu kita ketikkan nama yang ingin file yang ingin kita cari, lalu kita akan tampilkan hasilnya nanti. Nah, di baris perintah itu kita bisa menemukan file dengan menggunakan perintah find. Untuk menemukan file berdasarkan namanya itu, kita bisa menggunakan perintah file diikuti dengan jalur yang kita cari. Kemudian kita gunakan opsi ename bersama dengan nama filenya. Seperti ini contohnya. Pengguna Linux itu umumnya menggunakan perintah file dengan pengalihan. Nah, teknik ini berguna karena perintah file itu dapat menghasilkan banyak output dan perintah tersebut tidak memisahkan hasil yang diharapkan dari kesalahan. Nah, dengan menggunakan pengalihan itu, pengguna itu dapat mengirimkan output standar dan kesalahan standar ke file terpisah. Dengan cara ini itu kita dapat fokus pada analisis hasil atau kesalahan saat melihat file. Oke, demikianlah penjelasan saya pada materi ini. Lanjut ke materi selanjutnya.
Oke, di sini kita masuk ke latihan. Di sini kita masuk ke latihan memanipulasi file dan direktori. Hasil yang diharapkan itu kita dapat membuat, menyalin, memindahkan, mengganti nama dan mencari file dan direktori. Lalu kita dapat membuat pindahan ke file atau direktori. Dan langsung saja kita masuk ke lab environment, masuk sebagai student. Oke, kita masuk ke instruksi pertama. Buat directory Word di dalam directory dokumen dengan perintah sebagai berikut. Dokumen Word. Salah. Buat file kosong bernama tes di dokumen. Hmm. Pindahkan file teks ke dokumen direktori. Lalu kita konfirmasi lokasi file baru dengan melihat isi direktori dokumen. Nah, ternyata eh, sudah benar ada di work. File test ada di work. Lalu kita salin tes file text ke dalam Word directory dan ganti namanya menggunakan myfile. Kemudian hapus text file di dokumen directory.
Di sini kita pindahkan eh, dokumen tes, terus kita ganti namanya jadi my file. Kita konfirmasi lokasi baru. Hmm. Hmm. Oh, hmm. Nah, di sini sudah ada kelihatan jalur dari file text, home, student, document, work, dan my file. Hmm. Lanjut, kita mau verifikasi apakah direktori tersebut ada dengan perintah sebagai berikut. Local, local share trace file. Local share, local share trace files. Oke, tidak dapat mengakses. No such file, directory. Tidak ditemukan. Nah, buat trust directory pada local share directory, pastikan membuat directory apapun yang hilang dalam path.
Lalu kita buat tautan ke directory trace. Symbolic home student local. Local. Local share trace file bin. Local share trace file. Local share save file bin. Local share trace file bin. Terus kita ubah nama directory org menjadi down dan pindahkan ke trace. Dokumen hold bin. Oh my god. Bin dot. Lalu buat tautan simbolik ke file teks. STXT shortcut. Shortcut tuh. Lalu tambahkan teks hello world pada shortcut. Lalu kita konfirmasi bahwa teks muncul di file test. Chat dokumen. Oke, sini isi dari filenya sudah ditampilkan. Oke, sekian penjelasan saya terkait materi terkait exercise kali ini. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, lanjut kita masuk ke materi memproses kumpulan file. Jadi tujuan dari materi ini dapat memanipulasi file dengan menggunakan pencocokan pola.
Masuk ke materi pemrosesan batch. Nah, dalam komputasi, pemrosesan batch itu adalah dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteksnya. Namun secara umum, pemrosesan batch itu adalah metode menjalankan beberapa tugas tanpa gangguan yang mungkin bervariasi kompleksitasnya. Tanpa pemrosesan batch, pengguna menjalankan tugas yang sama dengan argumen yang berbeda berulang kali. Memproses kumpulan file. Eh, Blobbing atau menggumpal itu adalah proses menginterpretasi dan memperluas meta karakter dan wildcard untuk menentukan file atau direktori yang berbeda. Globbing itu adalah jenis pemrosesan batch karena Anda berinteraksi dengan banyak file untuk menghindari tugas yang berulang. Untuk memanipulasi beberapa file dengan satu eksekusi perintah, Anda dapat menggunakan meta karakter. Meta karakter adalah karakter khusus yang digunakan shell sebagai tempat penampungan untuk sesuatu yang lebih kompleks. Meta karakter yang paling umum itu adalah tile dengan simbol seperti ini untuk menampilkan jalur ke direktori home. Saat bekerja di terminal, prompt perintah akan menampilkan tile yang menunjukkan bahwa direktori kerja Anda saat ini adalah direktori home. Anda dapat menggunakan tile dalam perintah sebagai jalur absolut untuk direktori home. Gunakan garis miring setelah tile untuk untuk merujuk file atau direktori di dalam direktori home. Seperti ini contohnya. Shell itu menginterpretasikan meta karakter tanda bintang dan juga tanda tanya sebagai karakter pengganti. Sebelum eksekusi perintah, Shell itu mengganti meta karakter dengan apapun yang cocok dengannya. Karakter tanda bintang itu cocok dengan nol atau lebih karakter apapun. Dengan karakter tanda tanya cocok dengan tepat satu karakter apapun. Sebelum pola do, eh, cocok dengan direktori dokumen dan download, dan pola D eh, cocok dengan direktori dokumen, download, dan desktop. Seperti ini. Nah, dalam contoh ini dokumen eh, cocok dengan direktori dokumen tetapi tidak dengan file dokumen. Nah, untuk dapat menggabungkan meta karakter, pola misalnya R bintang T eh, cocok dengan file archive dan lain-lain, tetapi tidak cocok dengan artwork. Proses batch. Nah, kita dapat menggunakan globbing untuk melakukan salah satu perintah pada beberapa file. Misalnya itu kita dapat memindahkan hanya dokumen PDF dari download directory ke direktori dokumen. Mencegah ekspansi. Nah, saat Anda perlu menggunakan tanda bintang dan tanda tanya sebagai tanda bintang atau tanda tanya literal, Anda dapat meletakkan sebuah pelarian karakter sebelumnya. Pada baris perintah itu kita bisa menggunakan garis miring terbalik atau karakter escape. Terminal itu memperlakukan karakter tepat setelah karakter escape sebagai karakter literal, bukan sebagai meta karakter. Nah, dalam contoh berikut ini kita menggunakan karakter wildcard untuk mencocokkan file, tetapi pengguna itu menggunakan karakter escape untuk menginterpretasikan tanda tanya secara harfiah. Dari daftar file ini, kita bisa mencantumkan semua file yang memiliki tanda tanya. Seperti ini. Nah, kita bisa membuat daftar semua file dengan menggunakan kata Linux. Contohnya ini. Kemudian kita bisa mencantumkan file yang memiliki kata Linux dengan tanda namanya dan memiliki tanda tanya. Contohnya ini. Dan kita bisa menggunakan karakter escape untuk tanda tanya agar karakter tersebut diartikan secara harfiah. Oke, demikianlah penjelasan saya terkait memproses kumpulan file. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, masuk ke exercise. Di sini hasil yang diharapkan kita bisa menggunakan globbing untuk memproses beberapa file dalam baris perintah dan menggunakan karakter escape untuk mencegah globbing.
Oke, masuk ke lab environment. Terus kita masuk ke shell. Nah, di sini kita mau periksa direktori beranda pengguna dengan perintah tree. Seperti ini. Lalu kita mau salin semua file di download dan yang berakhiran huruf D ke file directory, ke dokumen directory. Copy, copy, DD. Hmm, hmm, salah. Copy DDS. Lanjut, kita konfirmasi bahwa file Vendora telah disalin. Lalu salin semua file di download yang diawali dengan F dan diakhiri dengan D, D ke dokumen. Lalu konfirmasi. Lalu gunakan globbing untuk memindahkan hanya file file txt dan not ke desktop directory.
Ya, cari di directory desktop, gunakan pola pencocokan atau grouping, memastikan bahwa file txt download telah dipindahkan. Setelah dipindahkan, lalu gunakan karakter escape untuk membuat example file yang berisi string hello world. Echo hello world dokumen xmp.txt. Oke. Lalu kita tampilkan dengan perintah cat. Hmm, Oke, di sini sudah ditampilkan teks yang kita masukkan tadi. Lalu kita mau temukan semua file directory home yang mengandung karakter tanda bintang dalam namanya. Kita gunakan pengalihan untuk menyimpan hasilnya ke wildcard txt. File name
Lalu kita tampilkan. Oke. Oke, demikianlah penjelasan dan praktik saya terkait exercise ini. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, lanjut masuk ke mengelola ruangan penyimpanan. Tujuan dari materi ini dapat memeriksa informasi sistem dan ruangan penyimpanan pada sistem Linux. Mengelola ruangan penyimpanan. Jadi mirip dengan sistem operasi lainnya itu Linux itu menggunakan berbagai perangkat penyimpanan. Pengguna juga dapat membuat partisi atau satu perangkat untuk membuat struktur direktori yang berbeda. Dan di lingkungan cloud itu, misalnya sistem itu mungkin memiliki dua perangkat penyimpanan, disk utama untuk sistem operasi dan disk tambahan untuk data pengguna atau aplikasi. Nah, konfigurasi penyimpanan ini sangat berguna karena jika disk utama penuh, maka disk operasi mungkin kehilangan kemampuannya untuk menulis data. Nah, ketika file tidak dapat menulis data ke disk, maka pengguna tidak dapat masuk ke akun mereka dan aplikasi yang sedang berjalan itu akan berhenti merespon. Memantau pengguna penyimpanan adalah praktik yang baik. Linux itu menyediakan banyak alat grafis dan baris perintah untuk melihat penggunaan penyimpanan. Nah, untuk melihat berapa banyak ruang penyimpanan yang tersedia di sistem Linux itu, pengguna dapat menggunakan aplikasi Disk User Analyzer di desktop Genome. Nah, pertama kita masuk ke Disk Use Analyzer, lalu kita aktifkan Overview. Di sini akan ditampilkan berapa ruang penyimpanan yang tersedia. Nah, sistem operasi juga menggunakan ruangan disk untuk kernel, paket, dan file lainnya. Ruang disk yang digunakan oleh sistem operasi itu termasuk dalam matriks untuk perangkat disk utama. Nah, pengguna itu dapat melihat ruangan disk yang digunakan oleh file dengan mengklik folder utama. Nah, nanti itu akan ditampilkan detail terkait perangkat. Nah, kita juga dapat membuka klik segmen manapun pada cincin manapun untuk melihat ke direktori tersebut dan dapat melihat bagian isinya. Lalu kita bisa mengklik kanan pada segmen klik buka folder untuk membuka lokasi aplikasi file atau klik pindahkan ke sampah untuk menghapus direktori ke file. Untuk melihat ruangan disk yang tersedia dengan menggunakan baris perintah itu kita menggunakan perintah df dengan opsi H untuk membuat output mudah dibaca oleh manusia. Nah, nanti seperti ini perintahnya dan hasilnya itu seperti ini. Nah, untuk mendapatkan laporan detail terkait file mana yang menggunakan ruangan disk itu kita bisa gunakan perintah do dengan opsi H seperti ini. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, masuk ke latihan terbimbing mengelola ruangan file. Di sini hasil yang diharapkan itu kita bisa menggunakan alat grafis dan baris perintah untuk memeriksa penggunaan ruangan disk pada Linux. Nah, sebagai student kita masuk ke workstation, lalu kita gunakan lab perintah sebagai berikut. Di sini saya sudah masuk sebagai student, lalu lab start file system storage. Oke. Oke, di sini kita buka dulu aplikasi Disk User Analyzer untuk meninjau item-item directory di homepage dengan menggunakan ruang disk paling banyak. Kita cari. Nah,
Lalu kita buka aplikasinya, lalu klik home folder. Oke, seperti ini tampilannya. Lalu klik panel sebelah kiri, lalu tinjau penggunaan Dix. Nah, kita bisa lihat, kita bisa tinjau penggunaan Dix dari setiap bagian, setiap detail. Udah, ini. Lalu, kita juga bisa akses melalui baris perintah, melalui shell. Selain kita gunakan aplikasi Dix User Analyzer, kita bisa cek storage kita juga dari baris perintah dengan memasukkan perintah df opsi H. Aduh, aduh. Oh, ini F. Ah. Nah, di sini ditampilkan storage-nya berapa berapa yang tersedia, berapa yang digunakan, berapa total storage-nya, berapa yang sudah digunakan, berapa yang tersedia. Nah, untuk melihat penggunaan ruang disk di direktori berantai, kita bisa gunakan perintah seperti ini. Nah, di sini dijelaskan tentang penggunaannya. Wah, cukup banyak. Oke, demikian praktek saya untuk latihan kali ini. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, lanjut masuk ke materi gambaran umum sistem berkas. Di sini tujuannya itu kita ingin melihat susunan file dan sistem Linux dan memanipulasi directory dan file. Langsung saja kita masuk ke instruksinya. Pertama kita login sebagai student di workstation. Nah, lanjut kita mulai dulu labnya. Lab start file system. Kayaknya sih. File system review. Review. Oke, kita masuk ke instruksi pertama. Cantumkan file dan direktori di direktori student home, lalu buat subdirektori. Pertama, kita lihat dulu daftar entry di direktori beranda dengan pakai perintah ls. Nah, ini daftar direktorinya, ada daftar entry-nya. Lalu kita buat direktori utilities, script, and backup.
Documents, utility. Lalu kita buat lagi directory script. Lalu buat directory backup. Lalu kita pastikan dulu apakah direktorinya berhasil dibuat. Oke, sudah. Lalu kita mau lihat, hmm, bentar. Lalu kita memastikan struktur direktorinya secara visual. Seperti ini nanti tampilannya. Kita gunakan perintah tree. Oke, lanjut ke bagian 2. Kita mau buat service dump log, daily tasks, to do, dan my dan file lainnya. Pertama kita buat dulu file kosong. Pertama kita masuk dulu ke directory utilities. Ini hmm, yang salah. Oke, lalu buat file service dump, daily tasks, to do, dan my. Buat file kosong buat untuk file itu tadi.
Service now, daily tasks. Oh, sini. Nah, kemudian kita mau lihat apakah filenya sudah ada atau tidak, kita verifikasi. Aduh, nah sudah ada. Lalu selanjutnya kita masuk bagian 3. Di dalam file utility directory kita salahin dalin task, lalu file ke script directory, lalu pindahkan file to do ke backup. Kita pastikan. Oke, ada. Lalu kita mau masuk ke directory, student directory, lalu kita cari directory dokumen, lalu kita uh, mau simpan hasilnya ke dalam file result. Oh, kita belum pindahkan file to do txt ke backup tuh. Kita pindahkan dulu. Move to txt ke backups. Lalu kita verifikasi. Oke. Nah, masuk ke bagian 4. Kita mau cari eh, directory student, lalu kita cari directory dokumen, lalu kita pindahkan, lalu kita eh,
Kita cari file yang berisi string Riley dalam namanya, lalu kita gunakan jalur dokumen untuk melakukan pencarian, lalu simpan hasilnya ke file result. cd Ini kita cari filenya. Kita cari dalam home, student, dan dokumen untuk menemukan file yang memiliki string Riley. Find home, student, documents, name, name, daily, daily, lalu kita pindahkan ke file result. Find home, student, document, name, daily, result. Ini kurang. Ini. Nah, setelah itu kita cek get results. Oke, sudah dipindahkan. Lalu bagian 5 kita cari di seluruh file untuk file kamu sistem yang disebut Word, file yang diharapkan Word itu tersimpan di direktori induk. Pertama kita cari dulu uh, file Word, lalu kita harap itu file itu tersimpan di direktori induk. Words. Oh my god, banyak banget. Nah, ternyata perintah file ini menghasilkan banyak kesalahan. Nah, selanjutnya kita ingin ulangi pencarian, tapi kita gunakan pengalian output untuk menyimpan kesalahan apapun ke dalam file error result. Name word to name word to error result. Kita saring, lalu kita tambahkan 15 entry pertama untuk gunakan pengalian penyimpanan ke result.
15. Nah, kita mau verifikasi file tersebut apakah memiliki konten yang diharapkan. Oh, tunggu. Ternyata tidak ada. Ah, salah. Head 15 USR share nick words results. Oke, kalau kita get results. Nah, ternyata ini sudah dipindahkan. Sudah dipindahkan. eh Ya, sudah dipindahkan. Oke, sekian penjelasan saya terkait materi bagian ini. Bagian lab gambaran umum sistem berkas, lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke summary atau ringkasan. Nah, di sini ada beberapa ringkasan. Yang pertama itu direktori beranda pengguna itu berisi file konfigurasi, file data, dan direktori yang dibuat oleh pengguna. Nah, direktori sistem itu terletak di luar direktori beranda umumnya dan dibatasi dari modifikasi pengguna. Direktori root yang ditandai dengan garis miring tunggal itu adalah awal dari hierarki sistem file Linux. Secara default itu direktori home dari akun pengguna biasanya terletak di direktori home. Nah, jalur absolut adalah jalur file yang dimulai dari direktori root. Jalur absolut adalah selalu diawali dengan garis miring. Selain jalur absolut, terdapat juga jalur relatif. Nah, jalur relatif adalah jalur file yang dimulai dari direktori kerja Anda saat ini. Jalur relatif itu dimulai dengan nama file atau direktori yang ada di direktori kerja saat ini. Atau mungkin juga dimulai dengan simbol khusus seperti titik dan dua titik yang merupakan penunjuk ke direktori saat ini atau direktori induk. Pengguna juga dapat menggunakan alat grafis atau baris perintah untuk menyalin dan memindahkan, menghapus, mencari, serta membuat pintasan ke file atau direktori. Nah, pengguna juga dapat menggunakan karakter wildcard pada baris perintah untuk memanipulasi beberapa file atau direktori yang cocok dengan suatu pola. Selain itu, Anda atau pengguna itu dapat memantau penggunaan Dix dengan menggunakan aplikasi Dix User Analyzer. Selain itu juga bisa menggunakan perintah df atau du untuk melihat storage melalui baris perintah. Oke, sekian penjelasan saya terkait materi yang terdapat pada chapter 4.